Pagi, halo, apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Hari ini Bu Rina akan menjelaskan materi dari tematik 2C, masih tema 3 tapi dari subtema 3. Seperti apa penjelasannya? Ibu harap anak-anak menyaksikan dan menyimak penjelasan yang akan Ibu berikan. Semangat! Di subtema 3, kita belajar tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, anak-anak bisa sambil disimak atau nanti dibaca kembali dari tematik 2C halaman 58. Bu Rina berikan sedikit rangkuman. Dari halaman 58, kita belajar tentang tugas kita sebagai umat beragama. Yang kita ketahui bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan sebagai umat beragama? Yang pertama adalah beribadah dan berdoa setiap hari sesuai dengan kepercayaan atau agama kita. Yang kedua, menghormati atau menghargai kepercayaan atau agama dari teman kita atau orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menerapkan sikap toleransi ketika kita memiliki teman yang berbeda agama. Mari kita belajar lewat soal-soal yang coba kita kerjakan bersama. Nanti anak-anak bisa ditulis juga di buku tematiknya dari halaman 65. Di soal yang pertama adalah tentang nama-nama agama yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak pasti sudah ingat dan sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah sikap yang baik terhadap teman yang berbeda agama. Ada 5 poin yang bisa kita lihat atau 5 kalimat yang bisa kita lihat dan kita tentukan apakah sikap ini baik atau sebaliknya tidak baik. Yang pertama, menyapa dengan ramah. Apakah baik? Ya, kita checklist karena menyapa orang lain dengan ramah adalah sifat yang baik. Yang kedua, mengajak beribadah sesuai agama kita. Berarti kita memaksakan orang lain mengikuti agama kita atau beribadah sesuai agama kita. Tetot, kita berikan tanda X atau silang. Itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah tidak mau bermain bersamanya. No, itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus bisa berteman dengan siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu teman kita ketika beribadah. Very good, itu adalah sikap yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, membantu ketika teman kita memerlukan bantuan. Ini juga hal atau sikap yang baik yang harus kita lakukan kepada teman kita yang berbeda agama. Contoh-contoh tugas kita sebagai umat beragama. Kemudian kita juga mau mempelajari atau mengingat kembali sikap kita saat menghormati orang lain itu contohnya seperti apa. Anak-anak bisa melihat dari tematik 2C halaman 66, boleh dibaca. Di sana kita mempelajari kalau mengucapkan kata tolong saat ingin meminta bantuan orang lain itu adalah contoh dari sikap menghormati. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Lalu ada mengucapkan salam ketika kita berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain ataupun ke tempat-tempat ataupun bahkan ke rumah kita sendiri, jangan lupa untuk mengucapkan salam dan berkata dengan sopan. 4 hal ini merupakan sikap yang harus kita kembangkan untuk bisa menghormati orang lain. Dan 4 hal ini merupakan budaya kita sebagai orang Indonesia, jadi harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Hari ini kita lanjut kemudian ke halaman 59. Di sana kita akan mempelajari tentang kumpulan uang. Bu Rina mungkin akan mengulang sedikit lagi materinya tentang nilai uang. Di sana ada cerita tentang
kelompok Nina yang akan membelikan alat gambar. Ada uangnya Nina, ada uang Mary, dan juga ada uang Deli dengan berbeda-beda bentuk pecahan. Uang Nina memiliki 5 uang logam, uang Mary ada 4 jenis uang logam, dan uang Deli memiliki 2 jenis uang logam. Tapi apakah anak-anak tahu, walaupun kumpulan uangnya berbeda-beda dari setiap anak, dari Nina, Mary, dan juga Deli, ternyata jika dijumlahkan, nilai uang dari masing-masing anak-anak tersebut berjumlah sama. Kita lihat uangnya Nina. Uang Nina ada pecahan 200 sebanyak 5. Ketika dijumlahkan, uang Nina berjumlah Rp1.000. Kemudian uang Mary. Uang Mary memiliki 4 keping uang logam. Ada 1 uang logam 500, kemudian 1 logam uang Rp100, dan 2 logam atau 2 keping uang pecahan Rp200. Dan seperti nilai uangnya Nina, uang Mary pun ketika dijumlahkan memiliki nominal yang sama, yaitu Rp1.000. Bagaimana uang Deli yang memiliki hanya 2 keping? Kita lihat uang Deli memiliki 2 keping uang logam bernilai Rp500, dan ketika dijumlahkan hasilnya pun adalah Rp1.000. Uang Nina, uang Mary, dan uang Deli memiliki kumpulan uang yang berbeda-beda namun memiliki nilai yang sama. Itu merupakan contoh dari kumpulan-kumpulan uang yang memiliki nilai sama tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Kita berlatih. Di bawah ini atau yang ada di gambar yang anak-anak lihat atau juga masih di bukunya, ada 4 kelompok uang atau 4 kumpulan uang. Kita mau memberikan tanda checklist kepada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Tapi sebelum itu, anak-anak harus menghitungnya terlebih dahulu supaya kita mengetahui dari masing-masing kumpulan atau kelompok uang tersebut nilainya berapa. Dari kelompok uang yang pertama ada 3 keping uang nilainya Rp200 dan juga 1 keping uang Rp500. Ketika dijumlahkan, dia memiliki nilai yaitu Rp1.100. Kemudian kumpulan uang yang kedua ada 3 keping pecahan uang Rp500. Kalau dijumlah hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah Rp1.500. Kemudian di kumpulan atau kelompok uang yang ketiga, ada 2 keping yang berbeda. Ada yang pecahan 1.000 dan juga ada pecahan yang Rp100. Ketika dijumlahkan hasilnya berapa? Very good. Hasilnya adalah Rp1.100. Dan kumpulan atau kelompok uang yang keempat terdapat 3 keping uang logam, 2 keping bernilai Rp500 dan 1 keping bernilai Rp100. Ketika dijumlahkan, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah Rp1.100. Nah, dari keempat kumpulan uang pecahan tersebut yang ada dalam gambar, kita sudah mengetahui nilainya. Maka sekarang kita tentukan nilai uang atau kelompok uang mana saja yang mempunyai nilai atau nominal yang sama. Kita berikan tanda checklist kepada kelompok uang yang nilainya yang sama, yaitu kelompok uang yang pertama. Kelompok uang yang kedua tidak, karena nilainya lebih besar, yaitu Rp1.500. Kelompok uang yang ketiga dan kelompok uang yang keempat. Jadi berdasarkan gambar tersebut ada 3 kumpulan atau 3 kelompok pecahan uang yang bernilai sama walaupun berbeda-beda pecahan uangnya, berbeda-beda jumlah pecahan uangnya. Di sini anak-anak paham kan? Anak-anak boleh berlatih kembali supaya semakin mengerti. Oke, sekarang kita beralih ke tematik halaman 68. Coba anak-anak lihat gambar di sana, nanti juga boleh dibaca ceritanya. Di sana ada 3 jenis barang yang akan dibeli
oleh Nina. Ada susu dengan harga 1.000, ada air mineral dengan harga Rp500, dan ada es teh manis dengan harga Rp700. Coba sekarang kita urutkan dari yang paling murah. Ya, dari yang paling murah adalah air mineral dengan harga 500, kemudian es teh manis dengan harga 700, dan yang paling mahal adalah susu dengan harga 1.000. Nah, sekarang kita coba melihat ketika kita ingin berbelanja dari 3 barang tersebut yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Jika kita mempunyai uang Rp2.000, minuman apa saja yang bisa kita beli di antara 3 yang ada di layar tersebut? Contohnya adalah kita atau Nina, misalnya ada Nina ingin membeli 2 air mineral dan juga 1 es teh manis. Harga yang harus dibayar Nina berapa ya? Kita harus tahu harga 2 air mineral dan 1 es teh manis. Kita jumlahkan 500 ditambah 500 ditambah 700. Ya, hasilnya adalah 1.700. Ketika dibayar dengan uang 2.000, apakah cukup atau kurang? Ya, 2.000 dengan 1.700 lebih banyak Rp2.000. Maka 2.000 dikurang 1.700 pasti akan memiliki kembalian atau sisa. Nah, ketika kita sudah tahu berapa sih kembaliannya? Ya, kembalian yang dimiliki oleh Nina ketika dia membayarkan Rp2.000 dan total belanjanya 1.700, maka Nina masih mendapatkan uang kembalian sebanyak Rp300. Bagaimana anak-anak? Apakah kesulitan untuk memahami nilai uang atau mempelajari tentang bagaimana kita bisa membayar atau menentukan harga suatu barang, jumlahnya? Anak-anak boleh ulang kembali supaya anak-anak semakin mengerti. Jika sudah menyaksikan atau mendengarkan penjelasan yang gurunya berikan, sekarang saatnya anak-anak latihan soal. Silakan mengerjakan latihan soal yang ada di buku tematik halaman 69. Anak-anak kerjakan di buku latihan tematik. Boleh langsung tulis jawabannya saja di buku latihan tematik, dan nanti fotonya silakan di-submit di penugasan di Microsoft Teams. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian video pembelajaran hari ini. Jika ada yang kesulitan atau kurang mengerti, anak-anak boleh tanyakan kembali pada Bu Rina. Kita bertemu lagi di video pembelajaran lainnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Bye-bye.